nama saya Vivenesia dengan NPM 2151103, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 teori hukum, ilmu hukum, yang kemudian akan saya hubungkan dengan pendapat masyarakat mengenai pembentukan hukum dan juga penegakan hukum itu sendiri. Teori yang pertama adalah teori hukum pembangunan menurut Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, bahwa peran hukum itu dalam pembangunan adalah sarana untuk memperbarui masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan dan juga ketertiban itu dipandang perlu, itu mutlak perlu. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi dalam suatu proses pembangunan itu tentu adanya perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini harus ada yang memastikan keteraturannya. Karena untuk mencapai ketertiban dan keteraturan itu harus ada yang memastikan keteraturannya. Siapa yang memastikan? Apa yang memastikan? Peraturan perundang-undangan, peraturan hukum, dan juga bisa dikombinasikan dengan penegakan hukum. Jadi peraturan hukum di sini adalah berfungsi sebagai sarana pembangunan penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan. Nah, jadi pembangunan ini tidak mau ada fase melompat, dia tidak mau ada perubahan drastis, dia maunya teratur, makanya perlu ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian, jika terjadi dalam pembangunan, jika terjadi yang namanya penyimpangan, maka ada peran penegakan hukum yang membalikan penyimpangan tersebut ke semula. Penegakan hukum ini siapa? Yaitu yang sah menurut hukum, yang memiliki wewenangan, yang memiliki kekuasaan yang legitimate, sah menurut hukum. Jadi implementasi peraturan hukum tadi itu diwujudkan jika ada penegakan hukum. Jadi ada peraturan hukum, ada penegakan hukum. Dan penegakan hukum ini harus berjalan, penegakan hukum yang memiliki kekuasaan yang legitimate ini harus berjalan sesuai dalam batas rambu-rambu yang telah diatur, yang telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan ini. Teori hukum ini juga dipengaruhi dari konsep aliran positivisme yang mengatakan bahwa hukum itu adalah perintah dari yang penguasa. Jadi di teori pembangunan ini ada penegakan hukum dan ada peraturan perundang-undangan. Ini sejalan juga dengan aliran positivisme. Menurut beliau juga di dalam hukum ini sumber hukumnya adalah living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Kenapa? Karena menurut beliau hukum yang baik itu adalah hukum yang memang dari masyarakat, yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi ketika mengimplementasikan hukum tersebut, masyarakat memang lebih mudah diimplementasikan karena memang sudah ada di dalam masyarakat dan tidak akan memaksa masyarakat seperti itu. Contoh dari teori hukum pembangunan itu adalah pemindahan ibu kota negara Indonesia ya, yang mau dipindahkan ke Kalimantan. Nah, pemindahan ini kan termasuk perubahan dalam proses pembangunan ya. Kan terdapat perubahan. Nah, perubahan ini harus diatur biar teratur, biar nggak kacau, biar nggak kaos gitu. Jadi yang atur itu adalah undang-undang, peraturan. Nah, di Indonesia diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar hukum dari pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan. Nah, jika undang-undang itu IKN itu tidak dirancang sesuai dengan undang-undang tersebut, prinsipnya tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pembangunan itu tidak sesuai dengan hukum dan bisa terjadi ketidakteraturan. Jadi di dalam teori hukum pembangunan ini harus teratur, makanya ada undang-undang tersebut untuk mengatur agar proses pembangunan ini bisa teratur, seperti itu. Teori hukum yang kedua adalah teori hukum progresif menurut Sajipto Raharjo. Menurut beliau, hukum itu adalah institusi yang harus mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum itu harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus membangun dirinya menuju tataran yang ideal ini, 3 tadi. Nah, dia berbeda dengan aliran sebelumnya. Hukum ini, teori hukum progresif, dia menolak status quo. Dia tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani. Dia ingin menjadikan institusi yang bermoral. Hukum itu sebagai institusi yang bermoral. Dan dia menolak aliran positivisme.
Dia menolak bahwa ketertiban itu hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Dia menolak aliran positivisme yang juga teori sebelumnya ya. Teori pembangunan kan sejalan dengan teori positivisme. Nah, di teori hukum progresif ini dia menolak aliran positivisme, dia menolak tradisi analytical jurisprudence, dan dia lebih berbagi paham dengan aliran seperti legal realism, sociological jurisprudence, kemudian teori hukum alam, dan critical legal studies. Sehingga dalam teori hukum progresif, karena dia tidak ingin hanya teks, hanya hukum di dalam teks aja, dia tidak ingin hanya institusinya hanya kenegaraan saja yang bisa menciptakan ketertiban, maka hukum progresif ini memungkinkan untuk membuat putusan-putusan melompat. Karena menurut beliau, kalau tidak ada putusan melompat, dia susah untuk mencapai tujuan hukum. Jadi harus melompat gitu. Jadi berbeda dengan teori hukum yang sebelumnya, teori hukum pembangunan. Contoh dari teori hukum progresif adalah ketika dulu pada tahun 1900-an, pada saat undang-undang perkawinan yang pertama kali, Indonesia itu terdapat ketidaksetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun pada tahun 2019, semakin berkembangnya zaman, Mahkamah Konstitusi itu menghapus ketentuan dan merevisi undang-undang perkawinan tersebut, yang salah satunya adanya kesetaraan hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam pengaturan harta bersama dan hak asuh anak. Itu adalah salah satu contoh teori hukum progresif, bahwa hukum itu terus berkembang untuk mencapai tataran yang ideal tadi sudah saya sebutkan. Teori hukum yang ketiga adalah teori hukum integratif menurut Romli Atma Sasmita. Beliau menggabungkan 3 teori, yaitu hukum pembangunan tadi, teori hukum progresif tadi, dan diperkuat dengan teori integratif. Jadi beliau mengatakan bahwa teori hukum pembangunan itu melahirkan sistem norma, dan teori hukum progresif dia melahirkan sistem perilaku, dan diperkuat dengan teori integratif yang melahirkan sistem nilai. Beliau mengatakan bahwa jika hukum pembangunan itu mengurai hukum sebagai norma, katanya juga harus mengaplikasikan masalah nilai, karena nilai yang dianut dalam setiap komunitas itu pasti berbeda. Jadi hal ini juga sudah sesuai dengan, sudah sejalan, pernah dikemukakan di aliran mazhab sejarah ya, yang mengatakan bahwa hukum itu berkembang dalam perkembangan masyarakat juga. Jadi hukum itu jangan hanya semata dipandang teks aturan saja, law in book saja, tetapi ada banyak hukum yang begitu lebih cepat berkembang di dalam masyarakat. Itulah yang disebut dengan perilaku hukum. Nah, ini teori hukum progresif. Jadi dia menggabungkan pembangunan dan teori hukum progresif. Dia tidak hanya harus ke peraturan dan penegakan hukum, malah dia juga harus melihat perilaku hukumnya juga. Nah, dan 2 ini itu ada Pancasila sebagai nilai tertinggi untuk melakukan perubahan terhadap sistem norma dan sistem perilaku tersebut. Beliau mengatakan bahwa setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan kebijakan berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Maksudnya adalah ketika untuk rekayasa birokrasi itu dilandaskan pada sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat itu dilandaskan pada sistem nilai, yang semuanya itu bersumber dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagai pengikat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum integratif itu adalah hukum yang hari ini itu bisa berubah besoknya, karena perilaku warga masyarakat itu kan berubah-berubah, begitu dinamis. Nah, untuk membentuk hukum yang baru itu harus berdasarkan hukum yang responsif. Dia tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya atau ciri-ciri khas bangsa yang telah diturunkan dalam Pancasila. Sebagai contoh, dalam pembentukan regulasi di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukumnya juga di Indonesia, filsafat Pancasila itu harus menjadi rujukan, sehingga
mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya juga dalam kehidupan kenyataan masyarakat. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi wawancara yang kemudian nanti pendapat-pendapat masyarakat tersebut akan saya bahas lagi ke dalam tiap teori yang tadi sudah saya jelaskan. Nama saya Arbi, saya bekerja sebagai seorang videografer dan editor. Nama saya Cynthia Ningsih, saya mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Mandarin. Nama saya Ida, sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Siti. Saya adalah dari Richmond SM. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Oh, kesejahteraan ya, lebih Ya, ke kesejahteraan, teratur, melayani. melayani masyarakat. Oke. Yang penting untuk masyarakat gitu. Tujuan dibentuknya hukum agar masyarakat bisa menaati peraturan. Untuk menertibkan masyarakat di negara ini. Hukum dibentuk untuk melayani masyarakat, mengayomi. Hukum itu untuk membatasi perilaku masyarakat. Misalnya ada sesuatu yang kejadian di dalam lingkungan masyarakat yang yang lebih dominan menurutnya itu tidak beretika, tidak sesuai dengan adab, maka itu bisa dikatakan sebagai suatu aturan. Misalnya kayak ini tidak boleh dilakukan oleh mayoritas, maka terciptalah suatu hukum gitu. Menurutku lebih bagus pembuatan hukum itu mengikuti keadaan masyarakat dong. Kenapa? Kok bisa bilang Justru gitu? kalau menyelesaikan hal masyarakat baru bisa sejahtera masyarakat. Kalau sesuai instansi kan, kalau instansi mau peraturan yang bertentangan dengan moral atau adatnya ada di masyarakat itu, malahan tidak mensejahterakan atau masyarakat. Kalau menurut saya yang kedua sih dari instansi. Berarti pemerintah yang buat hukum dan masyarakatnya mau nggak mau harus ikutin itu biar bisa mencapai tujuan tadi yang Cece bilang. Oke. Harus balance. Jadi memihak ke masyarakat juga harus Lakukan ya. dilakukan survei. Boleh. Dan harus juga ke negara yang harus hukumnya tegak. Masyarakat mengikuti mana hukum yang baik atau enggak. Tapi juga hukum juga harus tahu masyarakat bagusnya gimana gitu. Oke. Ya kan? Ya, betul. Tergantung, harus sesuai dengan pedoman Pancasila. Kan Pancasila ada 5 dasar. Ya itu harus dalam suatu hukum itu harus didasari dengan Pancasila tersebut, 5 sila itu. Jadi ya kalau misalnya perilaku masyarakat kayak mana ya disesuaikan dengan hukum Pancasila juga dong. Berarti kalau misalnya kebiasaan masyarakat itu rupanya tidak sesuai dengan Pancasila, jadi dijadikan hukum biar dia tidak melakukan kebiasaan Ya, seperti itu. misalnya LGBT itu kan tidak sesuai dengan sila pertama. Walaupun ada di sebagian masyarakat yang mendukung LGBT, tapi kan tetap aja tidak boleh karena itu gak sesuai dengan Pancasila. Misalnya ada satu orang, dia korban pembegalan ya misalnya. Ini juga pernah terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dia menjadi korban pembegalan, tapi dia itu melakukan aksi bela diri sehingga tidak sengaja dia membunuh si pelaku pembegalan. Nah, si korban ini jadinya masuk ke pengadilan ya. Dia dijatuhkan divonis hukuman pidana karena dia termasuk ke dalam membunuh. Karena walaupun dia membela diri, dia termasuk membunuh. Kalau itu kata hakimnya nih, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya nih. Jadi kalau menurut Anda itu harusnya dibebaskan saja atau seperti yang dilakukan oleh hakim itu? Menurutku kalau misalnya beneran sudah diteliti, diselidiki, memang sepenuhnya tidak sengaja dan tidak sengaja terbunuh, seharusnya tidak perlu dihukum. Kenapa? Alasannya? Karena dia memang aksi bela diri, kecuali misalnya dia udah dibegal, dia mau dibegal, Ya. terus sebenarnya dia nggak harus membunuh, tapi dia nggak harus membunuh, cuman terbunuh. Jadi kan ada unsur sengajanya juga.
Maksudku kalau sepenuhnya nih tidak sengaja, beneran tidak sengaja, ya nggak usah dihukum. Misalnya kalau dia nggak harus tusuk dia sampai mati, dia bisa tusuk, dia bisa kabur, itu kan sebenarnya tidak harus dibunuh. Tapi kalau dia tusuk terus, Oh, ya kan? Ya. Nanti maksudku intinya kalau beneran sudah selidiki dan itu beneran tidak ada unsur sengaja. kejahatan sama sekali, tidak harus dihukum. tidak harus dihukum ya. Iya. Berarti sesuai ya dengan jawaban Anda sebelumnya, kalau misalnya hukum itu memang lebih Fleksibel, Ya, dia- sesuaikan dengan keadaan ya kondisi yang terjadi. kejadiannya, betul. Nggak harus kalau dia membunuh ya berarti pidana membunuh gitu ya. Iya betul. Kalau menurut saya dihukum sih. Tetap dihukum. Ya, Kenapa? karena dia walaupun tidak sengaja, setidaknya dia harus kayak gimana ya jelasnya? Ada rasa bersalah. Iya, karena dia membunuh gitu ya. Jadi sesuai hukumnya, kalau membunuh ya masuk pidana gitu. Oke. Menurut saya untuk hukuman bela diri membunuh itu tetap dihukum karena kan membunuh. Dan untuk mohon diringankan untuk hukuman penjaranya sih Tapi tetap dihukum kan? tetap. Tetap dihukum, cuma diringankan. Iya. Oke. Seringan-ringannya karena untuk bela diri. Karena dia bela diri ya. Iya. Oke. Harus dihukum, wajib dihukum. Waj- ya kan? wajib dihukum. Mungkin misalkan dia mati, ya kan? Tak harus juga hukumannya mati juga, nggak Oh. boleh kan? Jadi pastinya harus ada hukuman. Dia harus ada hukuman, cuman nggak harus. Ya paling nggak ringan lah. Paling nggak Maksudnya nggak ringan. terlalu berat. Misalkan dia mati, harus mati juga. Sebenarnya sih tergantung ya, kan ada pembunuhan berencana dan tidak sengaja. Biasa kalau misalnya dalam pembunuhan tidak berencana, tidak sengaja, pasti hukumannya akan lebih ringan. Dan semua keputusan kan tergantung hakim. Jadi kalau misalnya korban tidak sengaja membunuh, ya tergantung hakim, tergantung kasusnya kayak mana sih. Biasa kalau viral sih dibebasin sih. Enggak. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan memang pasal membunuh, kalau dia membunuh ya masuk ke Ya, tapi pidana. pasal pembunuhan kompleks. Iya. Pembunuhan ini. Jadi Terus karena kan banyak unsur-unsurnya. jadi karena dia nggak sengaja. Ada unsur penyiksaan atau segala macam kan pasti bakal lebih berat. Kalau misalnya tidak sengaja pasti harusnya lebih ringan. Sebelumnya Anda apakah jurusan hukum? Tidak. Oh, tidak ya. Berarti hakim boleh membebaskan kan? Karena dia nggak sengaja. Tergantung bukti-bukti segala macam yang ada di pengadilan sih. Baik, tadi sudah ada video mengenai wawancara saya kepada 5 orang. Yang pertama adalah kakak Arbi, kedua kakak Cynthia, ketiga Ibu Ida, keempat Ibu Siti, dan kelima Abang Dery. Nah, dari 5 pendapat ini akan saya bahas satu persatu, mulai dari pendapat dari orang pertama, yaitu pendapat Kak Arbi. Nah, Kak Arbi tadi bilang bahwa tujuan dari pembentukan hukum itu adalah mensejahterakan masyarakat. Dia lebih pro ke masyarakat, lebih pro ke rakyat, dan lebih pro ke keadilan. Kemudian dia juga bilang bahwa pembentukan hukum itu sebaiknya mengikuti keadaan masyarakat yang terjadi di dalam masyarakat. Karena jika instansi yang membuat peraturan perundang-undangan dan memaksa yang sifatnya memaksa masyarakat untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh instansi tersebut, maka tidak akan mencapai ketertiban menurut Kak Arbi. Karena kalau misalnya instansi ini membuat peraturan perundangan dan tidak sesuai dengan moral atau keadaan adatnya masyarakat, maka tidak akan mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah, ini dari kesimpulan yang saya dapatkan dari pendapatnya Kak Arbi, saya bisa lihat bahwa ini lebih ke teori hukum progresif menurut Sajipto Raharjo. Karena teori hukum progresif adalah hukum yang mengatakan bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Ini kuncinya. Nah, ini kan lebih ke pro masyarakat dan pro rakyat. Dia menentang positivisme. Dia tidak hanya peraturan perundang-undangan saja, tapi dia mau adanya jika undang-undang tersebut tidak bisa teks hukum tersebut tidak mencapai keadilan, maka ya jangan menggunakan teks hukum itu. Kita harus lebih menggunakan ukuran pro keadilan dan pro rakyat. Jadi pendapatnya kakak Arbi ini lebih masuk ke hukum progresif. Bagaimana dengan dua teori lainnya ke pendapatnya Kak Arbi? Kalau hukum pembangunan
menurut Mokhtar Kusumadja itu tentunya tidak ya, karena menurut Kak Arbi ini dia lebih pro masyarakat dan dari contoh kasusnya dia jawab bebas jika tidak sengaja. Kalau memang tidak sengaja membunuh ya jangan mentang-mentang, jangan karena undang-undangnya membunuh ya dipidana, ya jangan mentah-mentah seperti itu. Kan dia tidak sengaja, jadi seharusnya dibebaskan saja kalau memang terbukti tidak sengaja. Nah, kalau menurut hukum pembangunan kan dia harus peraturan hukum biar tertib. Jadi biar pasti. Nah, ini berarti hakim harus memidanakan dia karena memang hukumnya itu ya kalau membunuh ya masuk pidana. Nah, kalau untuk teori yang ketiga, teori hukum integratif ya tidak ya. Tapi ya tidak, karena dia tidak menggabungkan positivisme dan dia tidak menggabungkan hukum dua teori tadi, karena Kak Arbi lebih ke hukum progresif dan juga tidak ada disebutkan Pancasila yang termasuk salah satu unsur dari hukum integratif. Selanjutnya untuk Kakak Cynthia, dia mengatakan bahwa hukum itu untuk masyarakat taati, dibuat untuk masyarakat taati, dan yang buat itu adalah instansi membuat hukumnya yang bersifat memaksa agar bisa tertib, kata Kak Cynthia. Nah, ini sudah sesuai dengan sejalan dengan teori hukum pembangunan, karena hukum pembangunan itu ingin dia tertib, dia tidak boleh melompat, dan keteraturan itu didapat dari peraturan hukum. Sebagaimana ya tadi Kak Cynthia juga dari contoh kasus dia jawab bahwa walaupun tidak sengaja dia membunuh, tapi kan dia membunuh. Jadi sesuai dengan undang-undang, dia membunuh yang harus dipidanakan, dia tetap harus dipidanakan walaupun tidak sengaja. Ini menurut Kak Cynthia. Maka menurut pendapatnya Kak Cynthia ini masuk ke teori hukum pembangunan. Kalau menurut teori ilmu hukum progresif tentunya tidak ya, karena hukum progresif menginginkan tidak hanya kepada teks law saja, teks hukum saja, tidak hanya seperti positivisme. Dia maunya yang membuat putusan melompat, dia maunya yang kayak sejalan dengan legal realism dan juga sosiologi hukum. Jadi tentunya pendapatnya Kak Cynthia itu tidak termasuk ke dalam teori hukum progresif. Bagaimana dengan teori hukum integratif? Sama dengan sebelumnya, teori hukum integratif tidak sejalan dengan pendapatnya Kak Cynthia, karena dia harusnya mengandung 3 unsur ya, dan Kak Cynthia hanya mengandung 1 unsur, yaitu hukum pembangunan. Untuk pendapatnya Kak Ida, Ibu Ida bilang bahwa hukum itu untuk menertibkan masyarakat. Ini tentunya sudah sejalan dengan teori yang pertama, yaitu teori hukum pembangunan, yang mengatakan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk mencapai keteraturan, untuk mencapai ketertiban. Itu tujuan utama dari hukum kalau menurut teori hukum pembangunan. Tapi Ibu Ida tadi ada bilang untuk jawaban selanjutnya bahwa hukum itu dibuat harus balance. Instansi harus membuatnya, tapi juga harus masyarakat, harus ada dari masyarakat juga, jadi harus ada 2. Nah, ini kalau di hukum integratif hampir masuk, cuma tidak ada unsur ketiganya, yaitu unsur Pancasila, jadi belum masuk. Dan kalau untuk teori hukum progresif masih bisa masuk, karena Ibu Ida tadi ada bilang di contoh kasusnya bahwa dia akan dihukum, dia tetap harus dihukum, tapi dikasih peringanan. Nah, ini jawaban ini bisa masuk ke teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, karena ada unsur memang harus dihukum kan menurut undang-undang, yaitu di hukum pembangunan, dan juga ada unsur hakim juga harus mengurangi hukumannya gitu. Jadi juga bisa masuk ke teori hukum progresif. Sama juga dengan pendapatnya Kak Siti, bahwa dia bilang harus balance, harus instansi dan juga masyarakat. Dan untuk contoh kasusnya juga Kak Siti juga bilang bahwa harus dihukum, tapi harus ada pengurangan juga karena dia tidak sengaja. Nah, ini juga masuk ke teori hukum progresif. Jadi dua-duanya masuk, dan untuk teori hukum integratif tidak masuk karena belum ada unsur Pancasilanya. Nah, uniknya yang kelima, Abang Dery dia mengatakan unsur Pancasila karena dia pernah mendapatkan mata kuliah Pancasila di jurusannya, dan kebetulan dia mengungkit Pancasila bahwa
hukum itu untuk membatasi perilaku masyarakat yang harus sesuai dengan Pancasila. Hukumnya itu dibuat harus sesuai dengan Pancasila juga. Jadi tidak mentah-mentah diambil aja menjadi hukum, tapi harus dilihat dulu dari Pancasila apakah sesuai apa tidak. Kalau misal tadi Abang Dery juga ada kasih contoh bahwa kalau contohnya kalau LGBT ya, ada yang setuju, tapi di Indonesia tidak bisa karena ada Pancasila, harus disaring dengan Pancasila, yaitu sila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kan tidak sesuai nih dengan LGBT, nggak boleh, bertentangan. Jadi di Indonesia nggak boleh adanya LGBT. Nah, jadi Abang Dery ini dia sejalan, pendapatnya itu sejalan dengan teori hukum integratif karena dia menggabungkan 3 unsur, yang salah satunya unsur Pancasila, yang duanya itu ada hukum progresif dan hukum pembangunan, dan ini sudah sesuai dengan yang pendapat yang dikatakan dari Abang Dery. Nah, untuk pembangunan dan teori hukum progresif ya masuk setengah-setengah, tapi dia lebih masuk ke teori hukum integratif karena dia mengandung 3 unsur ini, seperti itu. Itu saja video saya pada hari ini. Semoga materi ini dapat membantu, dan jika ada kesalahan mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.